Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 367. Di pagi hari, menunggu sinar matahari yang lembut turun ke bumi, Xiao Xiao menendang pintu kamar Ye Chen. Ye Chen melompat kaget, dan ketika dia melihat Ling Xiao, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Kamu sakit. Harus diakui, ini agak kasar. Ling Xiao terbatuk, dan kemudian melemparkan sepotong batu giok ke atasnya. Yah, ini seseorang yang memintaku untuk membawanya kepadamu, mungkin itu hal yang baik. Berbicara, Ling Xiao melompat langsung dari jendela, lalu berlari ke halaman berikutnya. Di sini, Ye Chen telah mengambil ujian dan melihatnya berulang kali, dan kemudian dengan lembut menerapkan kekuatan. Klik, di tempat, ujian hancur. Segera, sebuah gambar muncul di benaknya. Itu adalah medan perang kuno di dunia fana. Di medan perang kuno, ada platform pengikut, pilar batu berdiri di atasnya, dan 12 atau 3 terikat padanya. Gadis berusia setahun, Xi Yan. Melihat penampilan gadis itu, Ye Chen tiba-tiba melompat, dan matanya yang dingin meledak menjadi dingin. Ye Chen, jika kamu ingin menyelamatkan murid-muridmu, datanglah ke Kilu dari kerajaan Yan. Segera, gambar itu menghilang, dan suara kesedihan dan siksaan terdengar di lautan Ye Chen. Ingat, datanglah sendirian, hahaha. Yin Ziping. Ye Chen menggigit giginya dan mengklik, lalu tiba-tiba berbalik dan melompat keluar dari jendela, lalu melangkah langsung ke Fei Jian dan menuju ke satu sisi, secepat mang emas. Ada apa, ini? Melihat Ye Chen dengan penuh semangat, Ling Xiao tampak sedikit salah. Sulit untuk melihat tampilan Brother Ye, mari kita bicara dengan Tuan Chu. Xiao Xiang berbisik. Oke, istirahatlah. Aku akan memberitahunya. Ling Xiao tersenyum dan berbalik dan berlari keluar. Melihat sosok yang Ling Xiao kehabisan, Xiao Xiang tidak bisa membantu menunjukkan senyum lembut, tetapi ketika angin sepoi-sepoi mengangkat rambutnya dan memperlihatkan permusuhan di dahinya, dia tertawa lagi. Di sini, Ye Chen begitu penuh energi dan darah sehingga seolah-olah api sedang menyala, dan kekuatan pembunuh sedingin es tidak bisa ditahan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diasingkan ke aula cabang ke-9, Yin Ziping tidak membiarkannya pergi, dan dia menyembunyikan Xi Yan untuk memaksanya muncul. Bunuh, bunuh, bunuh. Lautan roh Ye Chen dipenuhi dengan suara menderu seperti itu, membuat matanya merah darah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kerajaan Yan, kerajaan fana dalam lingkup pengaruh Heng Yue, memiliki luas lebih dari 2 kali wilayah Zhao Guo. Karena Kaisar Yan dari ekspedisi selatan ke utara, ia meninggalkan banyak medan perang kuno, dan Kilu adalah salah satunya. 1. Pada saat ini, pasir kuning di tanah Kilu terbang, mengamuk, dan angin menjerit, seolah-olah jiwa-jiwa tak berdosa bersenandung. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda masih dapat melihat tulang kering setengah tertutup dari pasir kuning. Di kejauhan, itu adalah platform benteng yang rusak, dan wajah malam menangis diikat ke pilar batu di platform benteng. Moji, tuanmu ada di sini untuk menjemputmu. Di samping pilar batu itu adalah sebuah tahta. Yin Ziping berbaring di sana dengan malas, sambil memutar ibu jari di ibu jarinya dengan santai, sambil tertawa dengan sedih. Xi Yan ingin berbicara, tetapi mulutnya ditutupi dengan sapu tangan, dan hanya air mata yang terus mengalir di wajah kecilnya. Boom! Segera, kekosongan meledak, dan awan bergulung seperti gelombang, dan langit dan bumi dihitamkan. Yin Ziping, kau sial! Amarah mengguncang langit. Ye Chen terbang keluar dari awan api abadi, menyapu roh pembunuh yang mengerikan itu. Ya, bukankah tuanmu ada di sini? Melihat Ye Chen, Yin Ziping menunjukkan gigi putihnya, wajahnya sangat galak. Selama percakapan, Ye Chen sudah membunuh matanya dalam sekejap, dan pembunuhan yang tak terhentikan membuatnya hampir mencapai titik. Namun, untuk keselamatan Xi Yan, dia masih hidup dan menatap Yin Ziping. Biarkan orang pergi. Jangan berdiri terlalu tinggi, mari kita bicara selanjutnya. Yin Ziping memandang Ye Chen dengan ekspresi kasar. Aku tidak suka berbicara dengan kepala di atas. Mendengar bahwa Ye Chen melontarkan rasa dingin lagi di matanya, tetapi dia harus taat, membanting dari langit dan berdiri di bawah Feng Jiangtai. Apakah kamu tidak hanya ingin memaksaku untuk muncul? Aku di sini, lepaskan Xi Yan. Ada apa? Yin Ziping bangkit dengan malas, memutar lehernya dengan nyaman, dan jari-jarinya yang ramping terus menggesek wajah kecil Xi Yan. Ya, gadis yang sangat cantik. Angkat tanganmu. Ye Chen marah. Tolong tanyakan padaku. Yin Ziping berkata, tidak lupa untuk mendekat ke pipi Xi Yan, dan kemudian dia mengendus dengan nyaman, memperlihatkan gigi putihnya. Aroma keperawanan benar-benar luar biasa. Aku mohon, lepaskan dia. Melihat ini, Ye Chen di bawah masih menundukkan kepalanya yang sombong,
Setelah semua, dia hanya berharap Yin Ziping mengecewakan Xian, maka hal selanjutnya akan jauh lebih mudah. Aku tidak suka orang lain berdiri dan memohon padaku. Yin Ziping bahkan tidak memandang Ye Chen, masih mencium aroma di tubuh Xian. Xian menggelengkan kepalanya dengan panik, mengawasi Ye Chen dengan air mata di matanya. Ye Chen tersenyum padanya, tetapi berlutut di tanah dengan keras, tolong, biarkan dia pergi. Tiba-tiba, Xian ada di sana, dan pria muda yang rendah hati yang berlutut di tanah di bawahnya langsung tercetak di matanya. Segera, Xian datang dengan panik, menggelengkan kepalanya dengan panik, berjuang keras, dan wajahnya penuh air mata kristal. Hahaha, di sini, Yin Ziping tertawa dengan ceroboh, tersenyum dan tertawa, dan tawa itu berakhir dengan tiba-tiba, ada cahaya yang menyilaukan di mata itu, dan ada senyum di mulutnya. Pada hari saya memikirkannya, saya akan berjalan di bawah kaki saya seperti anjing. Tolong, mari kita biarkan Xian. Wajah Ye Chen tenang, dengan permohonan dalam nadanya. Itu baik untuk dikatakan. Yin Ziping tersenyum tipis dan memukul jarinya dengan cahaya redup. Di tempat, lubang darah ditinju keluar dari bahu Ye Chen, tapi dia tetap tak bergerak. Rasanya seperti alis. Yin Ziping membuka gigi putihnya lagi, dan bahkan lebih tersenyum. Dia terus melambaikan tangannya, dan hantu di tangannya terbang ke arah Ye Chen satu demi satu. Dengan bunga darah muncrat terus-menerus, percikan darah Ye Chen terus muncul di tubuhnya. Dalam 10 detik, dia telah menjadi orang yang berdarah. Namun, dia masih tidak bergerak, seolah-olah dia tidak tahu sakitnya, ekspresi wajahnya seperti patung batu. Xiao Xian mulai menggelengkan kepalanya dengan panik, berjuang keras, tapi tidak peduli seberapa banyak yang dia lakukan, itu hanya pekerjaan yang tidak berguna. Tolong, ayo lepaskan Xian. Bagaimanapun, Ye Chen, yang berlumuran darah, berbicara lagi, dengan nada memohon. Dia seperti seorang pengemis yang rendah hati meminta makanan dari orang kaya. Itu baik untuk dikatakan. Yin Ziping tersenyum dengan tenang, di belakang Xian, setengah dari kepalanya terbuka, dan gigi Ye Bai terbuka. Saat darah berceceran, tangan yang masuk akal dimasukkan melalui lubang di punggung Xian, dan menonjol dari dadanya. Begitu Xian diam, darah mulai mengalir dari mulutnya. Adegan ini membuat Ye Chen seluruh orang bodoh di sana, menatap Feng Jiangtai, adegan berdarah itu begitu mempesona, terukir di matanya. Chapter 368. Ye Chen, apakah kamu masih puas dengan hasil ini? Di podium, tawa keras Yin Ziping yang tidak bermoral terdengar, dan wajah pemalu itu sangat kejam, seperti iblis. Bang! Dengan suara gemuruh, Feng menghancurkan pilar batu di atas panggung, dan Xian, yang terikat padanya, jatuh. Xian, Ye Chen melangkah maju dan memeluk Xian dalam pelukannya, dan kekuatan spiritual yang bergulir mengalir ke tubuh Xian dengan gila, mencoba membantunya melindungi hatinya yang hampir mati. Tuan, Xian tersenyum kesakitan, mengatakan dengan sepatah kata, aliran darah yang stabil mengalir keluar dari mulutnya, dan tangan kecilnya yang bernoda darah terangkat, menyentuh wajah Ye Chen, seolah berpikir bantu dia menghapus air mata di wajahnya. Xian, jangan bicara, Tuan akan menyelamatkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Ye Chen dengan marah menuangkan kekuatan spiritual ke Xian, tapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa menghentikan si hati yang terus memusnahkan. Tuan, Xian tidak menyesal pergi, di jalan ini. Xian masih tersenyum, tetapi tersenyum dan tersenyum, maka bulu mata mulai bergetar, dan lince besar. Aura cahaya di matanya dengan cepat menghilang, dan dia selalu enggan untuk menutup matanya dan menutupnya dengan lembut, tangan kecil yang menyentuh wajah Ye Chen jatuh dengan lemah. Xian, teriak Ye Chen, tetapi gadis kecil yang berperilaku baik itu tidak menanggapi dia lagi. Ye Chen, apakah kamu merasa sakit hati? Di podium, Yin Ziping tertawa lebih gegabah, dan wajah garang itu mengerikan. Ye Chen tidak menjawab, hanya diam-diam melihat wajah malam berdarah di lengannya. Tiba-tiba, dengungan konstan terdengar dari tubuh. Segera, suara dengungan Ruogui terdengar terus-menerus, dan pusaran terbentuk berpusat padanya, dan arwah roh-roh jahat menggelinding keluar. Wujudnya berubah, sebuah pola ajaib muncul di alisnya, matanya menjadi merah darah, dan matanya penuh darah haus dan kasar, rambut putih, yang telah menjadi merah darah satu persatu dengan mata telanjang. Suara sedih Li Gui menjadi lebih dan lebih, dan roh bergulir roh jahat berpusat padanya, membentuk pusaran besar, berguling dengan pasir kuning, dan mengamuk ke langit. Setelah semua, Ye Chen meletakkan Xian, perlahan-lahan berdiri, sepasang mata tertutup dengan mata haus darah dan kejam, menatap Yin Ziping di podium, pembunuhan dingin, biarkan pasir kuning di seluruh mata telanjang terlihat terbentuk kecepatan es. Bunuh. Dengan raungan histeris Ye Chen, dia bergegas ke Yin Ziping seperti singa gila, memegang tangannya dengan ledakan roh jahat sihir, dan bahuang meninju menembus ruang.
Yin Ziping tersenyum, dan tidak mundur. Boom! Tiba-tiba, sebuah lingkaran cahaya terbentuk berpusat di tempat di mana kedua telapak tangan berpotongan, menyebar dengan cepat ke 4 sisi, dan platform Feng Tai yang sudah rusak langsung hancur menjadi kehampaan. Bang! Boom! Satu penyesalan, keduanya terkejut. Ye Chen membuka kondisi jalan ajaib, kekuatan tempur melonjak, tetapi Yin Ziping juga sepenuhnya menyelesaikan integrasi dengan jiwa naga kuno Taiksu, kekuatan tempur tidak sebanding dengan hari itu. Bunuh! Ye Chen meraung dan bergegas untuk membunuh masa lalu lagi. Tidak ada senjata di tangannya. Bahu Angkuan tak terkalahkan dalam peperangan, dibungkus dengan roh-roh jahat yang mengerikan, dan sangat kuat. Pada akhirnya, kekuatan pembunuh itu benar-benar membutakan pikirannya. Kamu tidak bisa membunuhku, Yin Ziping tersenyum, dan membantai periode sebelumnya lagi. Boom! Bang! Bergemuruh. Langit dan bumi ini menjadi booming, kehampaan runtuh, dan bumi meledak. Pertempuran antara keduanya sangat luas, dan tingkat perangnya sangat tragis. Di satu sisi, Yin Ziping mengenakan Taiksu Dragon Armor dengan pola naga yang terukir di alisnya. Setiap kali dia mengambil gambar, dia membawa suara naga Yin dan menutupi tubuhnya dengan emas. Itu seperti bintang yang menyilaukan. Dia luar biasa, seperti Raja Dewa 9 hari. Di satu sisi, darah Ye Chen terbang, roh jahat sihir mengepul, matanya merah darah, penuh haus darah dan cahaya kejam. Dia penuh dengan napas merah darah, membunuh dan membumbung ke langit. Dibandingkan dengan Yin Ziping, dia lebih seperti manusia duniawi. Iblis. Bang! Dengan pukulan lain, Yin Ziping dirobohkan oleh Ye Chen. Yin Ziping berbalik dan tidak marah, tetapi senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Dia tidak bertarung lagi, tetapi berbalik dan lari, menginjak kekuatan jiwa naga misterius, dan kecepatannya sangat cepat, seperti rumah seperti dewa. Ayo! Di belakangnya, Ye Chen meraung ke langit, menyapu sihir roh jahat, dan mengejar dengan liar. Bang! Boom! Bang! Segera, ada raungan di langit, dan sepertinya ada suara gemuruh di langit, yang membuat telinga mengaum. Di depan, Yin Ziping sangat cepat, tetapi dia berkelahi dan pergi. Di mana mereka berdua lewat, gunung-gunung jatuh, sungai mengalir mundur, tanah pecah, kekosongan runtuh, dan mata penuh bekas luka. Saya tidak tahu kapan, keduanya mengejar satu demi satu dan melarikan diri dari Yan, menyeberangi Qin, Wei, dan akhirnya tiba di wilayah Chu. Bunuh! Raungan Ye Chen tidak pernah berhenti, matanya menatap Yin Ziping, yang melarikan diri di depannya. Meskipun pikirannya dibutakan, ia memiliki tujuan yang harus dicapai dengan kematian. Itu untuk membunuh Yin dengan segala cara. Ziping, di depan itu, ada desa-desa di mana manusia berkumpul, tetapi Ye Chen, yang dibutakan oleh pikirannya, tidak pernah menemukannya. Setiap desa berlumuran darah, dan setiap penduduk desa terbaring dalam genangan darah. Adegan itu mengejutkan. Tolong, Ye Chen telah menjadi iblis, Ye Chen telah menjadi iblis. Segera, Yin Ziping, yang melarikan diri, mulai meminta bantuan, tetapi itu bukan panggilan nyata untuk bantuan, dan suara-suara menyebar keluar. Apa, Ye Chen telah menjadi setan? Beberapa praktisi kasual yang berlatih di hutan tua di pegunungan muncul. Apakah itu Ye Chen dari Heng Yuezong? Tidak dikoreksi, terpana. Generasiku mengirim biksu ke monster iblis. Banyak orang telah naik ke langit dan terbang ke arah arwah jahat itu. Ye Chen menjadi iblis. 4 kata ini seperti sayap, dengan Chu sebagai pusatnya, dan menyebar ke seluruh Chu selatan dalam sekejap. Apa, menjadi iblis? Rumah Dong Yue Sangguan, ketika dia mendengar berita itu, wajahnya tenggelam. Ayah, Ye Chen tidak mungkin iblis. Sangguan Yuer tampak pucat pada pria parubaya yang mengenakan jubah piton. Kirim seseorang untuk melihat. Apa, Ye Chen menjadi iblis? Ketika orang-orang keluarga situ di Sishu mendengar berita itu, mereka bergegas pergi. Apa yang salah? Bagaimana mungkin itu iblis? Ye Chen menjadi iblis. Di lembah bunga, pria tua di Zuge tampak jelek sesaat setelah mendengarnya. Kakek, pergi dan selamatkan dia. Bikau tampak pucat pada lelaki tua di Zuge. Yakinlah, aku akan menembak. Orang tua Zuge melangkah ke dalam kekosongan. Ye Chen menjadi iblis. Dan Cheng, ketika Dan Chen mendengar berita itu, mereka tiba-tiba bangkit. Tuan, kakak Ye Chen bukan iblis. Luosi penuh dengan air mata sehingga ia menyeret lengan Dan Chen, bantu dia. Dia adalah Dan Seng, Tuan secara alami tidak akan mengabaikannya. Dan Chen langsung menghilang ke aula. Menjadi iblis. Jining Suang, yang sedang dalam perjalanan kembali ke Zong, mendengar alisnya dan mengerutkan kening tiba-tiba, berbalik tiba-tiba, seolah-olah pelangi terbang ke satu sisi. Bagaimana Ye Chen menjadi iblis? Setelah Heng Yuezong dan Yang Dingtian mendengar berita itu, penampilan mereka tiba-tiba berubah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka melangkah ke dalam kehampaan dan terbang ke satu sisi. Menjadi iblis, bagaimana bisa Ye Chen menjadi iblis? Dalam kekosongan yang sia-sia, Chu Xuaner pucat dan sangat cepat. Setelah Ling Xiao memberitahu, dia mengejarnya, tetapi dia menghilang.
Hanya setengah hari sebelum saya mendengar berita Ye Chen bahwa itu ternyata iblis. Pasti ada petunjuk dalam hal ini. Xiao Fengdan yang kuat di aula cabang ke-9 mendengus. Ye Chen, apakah kamu manusia, abadi, atau iblis? Kamu muridku untuk Cusuan. Cusuan Eryu mengepalkan tangannya dan membakar Jing Yuan, melaju dengan cepat. Chapter 369. Boom, bang, bergemuruh. Deru langit dan bumi mengikuti. Yin Ziping masih melarikan diri dengan panik, tetapi sudut mulutnya adalah senyuman yang terbenam dalam drama. Di belakangnya, Ye Chen meraung dan mengguncang langit, menelan roh iblis yang berputar, benar-benar seperti Raja Iblis yang hebat. Ye Chen telah menjadi iblis, Ye Chen telah menjadi iblis. Di depan, Yin Ziping masih menyebarkan kalimat ini dengan metode rahasia. Bunuh. Mata Ye Chen memerah, dan dia membanting ke depan, meninju kekosongan dengan pukulan. Namun, pada saat ini, Jian Mang yang mengejutkan muncul, tajam dan tak tertandingi. Ling Tian berpisah. Hah! Di tempat, lengan Ye Chen terputus. Binatang buas, jangan berbaring dulu. Di timur, suara minuman keras meledak, semburan kosong, ratusan siluet menghambur keluar, dan setiap gunung dipasang dengan binatang buas, luar biasa, membunuh, dan melihat lebih dekat. Orang-orang di rumah, jika kamu tidak merevisi jalanmu, kamu akan tersesat, dan kamu akan dikalahkan hari ini. Di barat, awan bergulung, ratusan siluet datang dari awan dan mengusir awan. Setiap darah membumbung tinggi, dan masing-masing membunuh. Biksu, bagaimana kamu bisa membiarkan jalan ajaib menjadi kacau balau? Di selatan, ratusan pelangi ajaib ditembak, masing-masing dengan momentum yang kuat, dan setiap mata ditutupi dengan hanmang. Lihatlah lebih dekat, tetapi itu adalah King Yunzong. Kembangkan sihir, jangan salahkan kamu, sulit untuk memahami surga. Di utara, ratusan pedang ilahi menjerit dan bergerak. Setiap pedang terbang berdiri bersama seseorang. Jika kamu perhatikan dengan cermat, itu adalah orang-orang Sengyang. Kepala adalah Wu Changqing. Sumo. Segera, sosok hitam dari segala arah datang dan mengelilingi kekosongan 10.000 kaki dalam kekosongan, menatap dingin pada Ye Chen, penuh dengan semua kemarahan. Aku bertanya-tanya apakah Ye Chen memiliki dendam membunuh ayahnya bersama mereka. Hah! Di segala arah, momentum kuat bergulir ke bawah, membuat seluruh tubuh Ye Chen tertegun. Hah! Di sisi lain, ketika melihat Ye Chen seperti ini, Yin Ziping membuka giginya yang putih, dan matanya penuh dengan keganasan. Ye Chen menutupi bahunya dan menghentikan tubuhnya, sepasang mata berwarna darah melihat sekeliling kuartet. Satu-satunya kesunyian membuatnya mengerti. Insiden hari ini adalah konspirasi terhadapnya. Binatang buas, jangan berbaring dulu. Wu Changqing, yang tinggi di atasnya, tiba-tiba minum keras. Kejahatan apa yang telah saya lakukan? Anda akan memukul saya. Ye Chen mendongak, menatap langit. Apakah kamu tidak berlatih sihir? Sebelum Wu Changqing berbicara, itu menyebar ke seluruh Jiuxiao dengan dengungan dingin. Ketika semua orang melihatnya, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berubah, dan dia buru-buru memberi hormat. Saya telah melihat Ling Zhenren. Master Ling Zhen memberikan dengungan pelan, dengan lembut melambaikan debu, datang perlahan, berhenti di sutian, postur tinggi, menghadap Ye Chen, paksaan yang kuat jatuh. Hah! Di tempat, Ye Chen menyemburkan tubuh yang berdarah, kaku, dan tertunduk. Dia masih bisa mendengar suara patah tulang di tubuhnya. Melihat Ye Chen tidak melanjutkan, Tuan Ling Zhen mendengus lagi, dan paksaan sekali lagi kewalahan. Di tempat, paksaan tertinggi Ye Chen memaksanya untuk berlutut di tanah. Aku menunggu yang layak, bagaimana aku bisa mentolerir iblis itu? Suara dingin Tuan Ling Zhen sama menggelegarnya, dengan keagungan yang tidak dapat diubah. Apa yang benar, apa itu iblis? Ye Chen gemetaran, berdiri melawan tekanan Ling Tian, berdiri dengan kaku, mengangkat wajahnya yang berdarah, dan memandang ke atas sang guru roh surgawi. Aku benar, kaulah iblisnya. Tuan Ling Zhen berkibar, dan dia berdiri di langit, seperti raja yang memandang dunia. Ternyata ini adalah Zheng Danmo. Ye Chen tersenyum, tetapi dia sangat sedih dan marah. Jangan bicara omong kosong padanya, bunuh dia. Melihat Ye Chen tertawa, bahkan ketika seseorang sedang marah. Setan ini tidak masuk akal. Qi Zentian, pemilik keluarga Qi di Xinjiang Selatan, berkata dengan dingin, saya telah mengetahui bahwa ada ratusan desa dan lebih dari 8.000 manusia, semuanya terbunuh olehnya. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi melihat sekeliling pada langit tinggi kuartet dengan tenang, dan menemukan perubahan penampilan Yin Ziping di antara kerumunan. Siapa yang harus membunuh manusia itu? Yin Ziping harusnya tahu yang terbaik. Aku membunuh mereka semua. Kamu memukulku. Yin Ziping tersenyum dan mengangkat bahu, merentangkan tangannya, tertawa sangat nakal. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Ye Chen sangat marah sehingga dia menginjak tanah dan bergegas ke Yin Ziping. Hah! Melihat Ye Chen melakukan ini, Ling Ling, berdiri di awan, mendengus, dan segera melambaikan lengan bajunya, dan ada lengan listrik di lengan bajunya.
Pandangan yang lebih dekat adalah tombak dan langsung menuju Ye Chen untuk menembak. Hah! Saat darah berceceran, dada Ye Chen segera menusuk, dan seluruh pria itu dipakukan ke tebing kuno dengan tombak. Jadi iblis, bunuh dia. Di antara kerumunan, Yin Ziping, yang mengubah penampilannya, pura-pura marah dan meraung. Bunuh. Kata-kata Yin Ziping memancing 1000 lapis gelombang, membangkitkan gema kuartet, dengan marah berteriak ke gelombang pasang. Aku menunggu yang baik, jangan mentolerir sihir, bunuh. Bunuh dia. Sudah terlalu banyak orang yang mengangkat pedang pembunuh di tangan mereka, dan masing-masing dipenuhi dengan kemarahan dan masing-masing terdengar seperti guntur. Gelombang deru menenggelamkan Ye Chen yang dipakukan ke dinding batu, seolah-olah dia benar-benar orang jahat, dan sosoknya tampak sangat kesepian di depan sosok hitam di segala arah. Ye Chen mengangkat wajahnya dengan ganas, memandangi bayangan langit. Mereka semua adalah biksu yang tegas, tetapi mereka semua berpenampilan bagus. Wajah jelek mereka terukir di matanya satu persatu. Bunuh. Itu adalah Yin Ziping lagi, dan dia melangkah keluar dari kerumunan yang berpura-pura menjadi orang benar, dengan pandangan lurus, menunjuk ke arah Ye Chen dengan busur dan anak panahnya. Hah! Dengan panah yang berteriak, tubuh Ye Chen tertusuk di tempat. Hanya saja dia tidak merasakan sakit, dia tidak berteriak, tidak menjerit, dan diam dan menakutkan. Bunuh. Segera, seseorang melompat lagi, belajar dari Yin Ziping, dan menggambar busur dan menembakkan panah ke Ye Chen. Setelah yang ini, beberapa orang mengikuti, masing-masing busur dan anak panah. Aku akan membunuh iblis, aku akan melakukan yang terbaik. Hah, 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 hah. Saat lubang membunuh panah dingin menembus tubuh Ye Chen, darah juga memercik dan menodai dinding batu. Namun, Ye Chen, dipaku ke dinding batu, seperti mati berjalan, masih tanpa mendesis dan menjerit, tetapi diam-diam menonton langit, seolah-olah gangguan di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat pemandangan ini, para biarawan di pinggiran menghela nafas. Tidak semua orang di sini datang ke setan, mereka juga tidak sopan. Melihat Ye Chen menyedihkan, beberapa orang tidak tahan melihat lurus. Hah! Di sini, ketika melihat Ye Chen dipaku ke tebing kuno, Yin Ziping di kerumunan menunjukkan senyum ceria. Dalam adegan seperti itu, dia bersemangat dan menyaksikan. Seperti dia, Zheng Yangzong Wu Changqing, King Yunzong Zhao King, Qi Jiatian dari dinasti Qi Selatan, dan Wang Yuanhua dari keluarga Wang di Beichuan juga semua tersenyum. Mereka bersekongkol dan berhasil. Di segala arah, siluet gelap menyebar di langit, menyaksikan Ye Chen dipaku ke tebing kuno, dan mendengus dengan keras, ini tidak seperti memperbaiki jalan, tetapi jatuh ke jalan setan, dan itu sudah mati. Di belakang kerumunan, seorang penatua dari rumah Sangguan menutupi mulut Sangguan Yuer. Tidak peduli betapa sulitnya dia tidak bisa melepaskan diri dari penindasannya. Yuer, bahkan jika saya menghabiskan semua kekuatan Sangguan saya pada saat ini, saya tidak bisa menyelamatkannya. Sekarang, Sangguan Yuer masih berjuang keras. Bukan air mata tetapi darah yang menetes dari sudut matanya. Dia tampaknya bisa melihat Ye Chen melalui dinding tebal yang menembus tubuh. Hah, hah, hah. Di dunia, terlepas dari dengung dingin, suara darah jatuh. Dari kejauhan, Ye Chen, yang berdarah dan terkunci di dinding batu, ditutupi dengan panah membunuh, rambutnya menyebar, dan darahnya menetes, seperti iblis yang ditekan di Jiuyu. Seperti sebelumnya, dia tidak berteriak kesakitan dari awal sampai akhir. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya melihat kepalanya yang kaku, dan kemudian dia sedikit terkulai, cahaya di matanya menjadi redup, dan darahnya kering. Jika ada kehidupan setelah kematian, biarlah itu menjadi Raja Iblis di seluruh dunia, dan melakukan perjalanan panjang, ditaburi darah dan tulang. Saat kehidupan dan kematian masih ada, suara Ye Chen lemah dan serak. Hah! Melihat ini, Lord Lingzhen mendengus dan mengambil tombaknya. Segera, Ye Chen, ditutupi dengan panah membunuh, jatuh dari udara. Ye Chen, suara mendesis mendekat dari kejauhan, Chu Xuaner datang seperti dewa, dan memegangnya di lengannya saat Ye Chen hampir berakhir. Hah, 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 hah. Dengan nyanyian pelangi yang beragam, Dan Chen, Patua Zuge, Heng Yuezong yang tiba tanpa urutan tertentu, bahkan Jining Suang datang, tetapi dikurung di kerumunan oleh lelaki tua yang beruban. Ketika mereka melihat Ye Chen penuh dengan panah membunuh, Rao tidak dapat mengguncang tubuh mereka. Sudah malam, bersenandung. Wu Changqing menyeringai. Di sini, Ye Chen, yang matanya kabur oleh darah dan air mata, memandang Chu Xuaner dengan samar, suaranya lelah dan serak, senang mati di tanganmu. Kamu tidak bisa mati, kamu tidak bisa mati. Chu Xuaner menangis, kekuatan spiritual yang agung, dengan liar mengalir ke tubuh Ye Chen, Ling Yuan yang kuat, berusaha melindungi hati Ye Chen, tetapi tidak ada gunanya, dia hanya bisa menyaksikan vitalitas Ye Chen terus menghilang. Muridnya yang terluka dan bingung benar-benar datang ke akhir hidupnya. Kamu membawa Feng Yu Zu Chai setelah semua. Kelopak mata Ye Chen berkedip,
menyaksikan Chu Xuaner mengenakan Feng Yuzu Cai bersinar terang, menunjukkan senyum lembut. Kamu tidak bisa mati, aku belum menjadi istrimu. Chu Xuaner penuh darah dan air mata, dan dia masih belum menyerah. Dia tidak berani melepaskan, karena takut melepaskan, orang di lengannya akan berubah menjadi debu. Mungkin, ini Ye Chen dia tidak lagi melihatnya sebagai murid, tetapi separuh dari hubungannya. Semua orang akan mati. Pergantian tawa Ye Chen terus menuangkan darah, tetapi telapak tangan yang ternoda darah terangkat dengan keras, menyentuh pipi Chu Xuaner, seolah-olah dia ingin menghapus wajahnya. Air mata. Tidak, Chu Xuaner, nama saya Ye Chen, ingat saya, mungkin kita akan bertemu di Hongchen lagi di tahun. Setelah semua, bulu mata Ye Chen berkibar, dan mata yang tidak mau menutup kehilangan secercah cahaya terakhir. Telapak tangan yang bernoda darah tidak menyentuh pipi Chu Xuaner setelah semua, dan jatuh dengan lemah. Setelah perubahan keletihannya, pada saat ini, tampaknya ada sebuah melodi kuno yang masih ada, berduka karena debu yang parah. Satu generasi penyihir luar biasa meninggal di sini. Dengan air mata di wajahnya, Chu Xuaner memeluk Ye Chen, yang secara bertahap kehilangan suhu tubuhnya, dan mendesis di langit, mendengkur 9 kaki. Chapter 370. Dunia sunyi, dengan sosok-sosok hitam di segala arah, semua mata berada di tengah. Di sana, Chu Xuaner seperti tongkat sihir, berpegangan pada Ye Chen, yang tidak bernafas. Saya tidak tahu kapan, dia hanya sedikit bangkit dan membawa Ye Chen kembali, Tuan akan membawamu pulang. Hanya saja dia baru saja mulai, dan Tuan Lingzhen berbisik, kamu bisa pergi, tetapi dia harus tetap di sini. Chu Xuaner tidak menjawab, dan masih ragu-ragu. Melihat ini, mata Tuan Lingzhen menyipit, dan dia segera mengulurkan tangan dan meraih Chu Xuaner. Tentu saja, segera setelah tangannya yang besar menyelidiki kekosongan itu, lelaki tua dari Zuge itu mengguncangnya. Lingzhen, tidak peduli apa maknanya, semua orang sudah mati, dan mereka masih perlu meraih tubuh itu. Zuge tua itu melirik Lingzhen. Dia adalah iblis. Lingzhen segera memberikan suara dingin, bahkan jika dia mati, dia tidak bisa tetap di dunia. Ya, kepala iblis ini harus dibakar antara langit dan bumi, dan roh pengorbanan harus benar. Qi Zentian dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan juga berkata dengan dingin. Tubuhnya harus digantung tinggi di luar aula Zentian, dan biarkan dunia melihatnya, akhir iblis. Wang Tianyuan dari keluarga kerajaan Beichuan berkata dengan suara yang dalam. Berpikir sudah selesai. Ini sangat mudah. Penatua King Zong Zhao King mendengus dingin. Gunakan kepalanya untuk mengorbankan mayat hidup itu, Zeng Yang Zong Wu Changqing mencibir. Itu tidak bisa semurah itu untuknya. Kata-kata dari 5 orang itu secara instan menyebabkan gelombang pasang teriakan. Dia adalah iblis, dan mayat itu tidak bisa tetap di langit. Setan seperti kamu. Pria tua Zuge itu melonjak, meraung seperti guntur, raungan ini, dengan kekuatan kultivasi, bercampur dengan misteri jiwa, di bawah raungan, siluet kosong di segala arah, hula-la jatuh banyak. Zugeyu, apakah kamu akan mengambil risiko dunia? Lingzhen mendengus dingin. Aku hanya mengambil risiko, ada apa? Aku tidak yakin untuk bertarung. Orang tua Zuge menatap tajam pada Tuan Lingzhen. Perwalian iblis adalah tugasku untuk menjadi kebenaran, hentikan aku, bunuh. Nada suara Lingzhen menjadi semakin dingin, dan momentum alam langit kuasi juga naik ke puncak, memekik dalam kekosongan. Kamu pikir aku takut dengan apa yang kamu lakukan? Pria tua Zuge itu juga muncul tiba-tiba, dengan samar menekan Lingzhen. Yang Dingtian dan Xiao Feng juga bergegas. Melihat ini, Wu Changqing, Qi Zentian, Zhao Qing, dan Wang Yuanhua juga mengorbankan alat magis mereka. Banyak orang dari segala arah juga memiliki momentum yang kuat, dan suasananya ditekan ke momen ekstrim. Tentu saja, pada saat ini, Dan Chen, yang belum bergerak, melirik, aku akan membawa Ye Chen dari Dan City. Apakah ada yang menentangnya? Saya harus mengatakan bahwa ketika kata ini keluar, orang-orang dari segala arah saling memandang satu sama lain, dan Chen melangkah. Dia melangkah, yang berarti bahwa Dan Cheng ikut, dan itulah sebabnya kita perlu mempertimbangkan kembali. Di mana Dan Cheng? Lebih dari 60% alkemis di Dacu berkumpul di sana. Daya tarik alkemis sangat besar sehingga mereka tidak bisa membuat alkemis lagi. Tidak ada yang bisa mengacaukan Dan City. Saat ini, lebih dari 80% orang tiba-tiba kehilangan momentum. Dan Chen, bukankah Dan Cheng tidak berpartisipasi dalam perselisihan antara faksi Dacu? Master Lingzhen memandang Dan Chen dengan mencibir. Aku tidak tertarik dengan perselisihanmu. Dan Chen berkata dengan ringan, acuh tak acuh. Tapi Ye Chen adalah Dan Chengku yang adalah Dan Cheng Feng, dan juga murid terdaftarku di Dan Cheng. Aku akan membawanya pergi. Benarkan, kamu? Tuan Lingzhen menarik napas dalam-dalam, dan wajah tuannya langsung menjadi biru. Ayo pergi. Dan Chen mengambil langkah pertama dan pergi ke satu sisi, dimanapun dia lewat, dia pada dasarnya memberi jalan kepadanya. Setelah itu,
Chu Xuaner membawa Ye Chen di punggungnya dan mengikuti Dan Chen, dan Yang Dingtian juga, tapi sebelum pergi, dia tidak lupa untuk melihat siluet langit, dan matanya masih dingin dan dingin. Kalian, aku ingat satu persatu. Ketika lelaki tua dari Zuge pergi, dia melihat ke sekeliling di kehampaan alun-alun. Setelah semua orang pergi, Lord Lingzhen mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Bayangan kuartet juga mulai bubar. Namun, Wu Changqing, Qi Zentian, Zhao Qing, dan Wang Yuanhua saling memandang dengan polos ketika mereka pergi, sudut mulut mereka penuh dengan pelecehan main-main dan senyum lucu. Mereka tidak peduli dengan mayat, bagaimanapun, Ye Chen sudah mati. Selamat bersenang-senang. Selamat bersenang-senang. Di antara tokoh-tokoh yang tersebar, Yin Ziping menunjukkan gigi putihnya lagi, dan tersenyum riang. Tai Su Gulong, metode ini sangat bagus untukmu. Ah, di sisi bumi, Sangguan Yuer jatuh ke lengan tua orang tua Sangguan, meneteskan air mata. Paman, hati Yuer sakit. Bagaimana kamu? Di sisi lain dari kekosongan, Jining Suang berdiri di sana dengan bodoh, tampak konyol pada arah Yang Dingtian yang mereka tinggalkan. Siluet berdarah. Tiba-tiba, kabut air muncul dari mata Jining Suang yang indah, dan di bawah sinar bulan, itu mengembun menjadi beku. Ibu mertua, dia sudah mati. Di lembah Wanhua, Biou gemetar dengan tangan dan lututnya, wajahnya dipenuhi air mata. Kenapa? Mengapa kamu mati? Cabang ke-9 Heng Yue, ketika Xiao Xiao dan Xiao Xiang, yang masih berlatih keras, mendengar berita itu, mereka diam. Diam-diam, Xiao Xiao membuka tangannya, memegang Xiao Xiang di tangannya. Saudari, bagaimana dia bisa mati? Bagaimana dia bisa mati? Di kota Dan, Luo Si jatuh pada keindahan Xuannu, menangis seperti tetesan air mata. Xuannu diam-diam, melihat ke arah Heng Yuezong dari jauh, kulitnya masih di matanya. Apa, Ye Chen sudah mati? Segera, hal-hal di Nanchu, seperti sayap, tersebar di seluruh Beichu, dan Chu Utara segera meledak. Apa situasinya? Dia berkata bahwa dia akan mati jika dia mati. Siapapun yang mendengar berita itu membicarakannya. Saya mendengar bahwa itu adalah setan, dan banyak manusia juga terbunuh. Ini bersama-sama dibunuh oleh pasukan kuartet Nanchu. Itu benar-benar seorang pria dengan kerangka besi, dipakukan ke tebing surga dengan tombak, dan kemudian ditembak mati dengan panah, tanpa teriakan dari awal hingga selesai. Hei! Sial, betapa kejamnya. Ini tidak cukup. Seseorang mencemooh. Aku mendengar bahwa setelah kematian Ye Chen, tuannya akan mengambil tubuhnya, tetapi pasukan kuartet tidak menerimanya. Dia harus membagi tubuhnya menjadi 5 kuda, jadi dia hampir melakukannya. Pada akhirnya, pendahulu Dan Chen, melangkah dengan kuat dan tidak bertarung. Ini luar biasa. Ye Cheng Xuan telah menjadi iblis. Bakat adalah orang yang jahat, sayangnya. Sangat disayangkan. Seseorang menghela nafas diam-diam, bakat yang sangat bagus, begitu banyak pasukan menarik, dan masih ada kecelakaan di Heng Yuezong. Jika Ye Chen meninggalkan Heng Yue lebih awal, mungkin tidak ada hal seperti itu. Aku akan pergi ke ibunya. Forget Sword City, ketika Chen Rongyun mendengar berita itu, dia menendang meja dengan satu tendangan, Ye Chen akan menjadi iblis. Tipuan, sekelompok pria saleh. Aku berkata, ayah, aku akan memimpin seseorang ke Nanchu Ganjia. Keluarga Beihai, Li Yan memandang orang setengah baya di sampingnya. Gulung anak sapi, aku tahu ini masalahnya, dan Lao Su suatu hari nanti akan membuatnya dengan paksa. Keluarga Xuantian, Wei Wenzuo mengutuk, omong kosong, benar-benar omong kosong. A Wizard of the World, Qin Woxian menghela nafas tanpa daya. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ketika Hao Tian Xuanzhen mendengar berita itu, seluruh pria itu hampir jatuh ke tanah, wajahnya berubah pucat dalam sekejap, dia baru saja menemukan putranya, hanya beberapa hari. Mendengar itu adalah kematiannya. Berapa tahun? Ini adalah pertama kalinya aku merasa sangat tertekan. Di Aula Tianxuanmen, Dong Huang tidak bisa membantu tetapi menutupi hatinya. Ini mungkin ciptaan dalam meditasi. Selain itu, Fuya menghela nafas diam-diam. Chapter 371. Heng Yuezong, Puncak Gadis Giok. Di paviliun wanita Giok, Ye Chen berbaring diam-diam di ranjang batu Giok es, tanpa bernapas, tanpa detak jantung, tanpa tanda-tanda vital, tanpa fluktuasi napas, seperti patung es yang digambarkan, tanpa bergerak. Di samping tempat tidur, Yang Dingtian, Dan Chen, Xiao Feng, Su Geyu berdiri tegak, tetapi wajah mereka pucat dan tidak berdarah. Bagaimana ini bisa? Bagaimana bisa? Ah! Di depan tempat tidur Bingyu, Chu Linger, yang keluar dari bea cukai, menangis, berbaring di tanah memegang tangan dingin Ye Chen erat-erat, menangis dan merobek hatinya memecahkan paru-paru, aku belum menjadi istrimu, bagaimana bisa kau mati? Berbeda dengan dia, Chu Xuaner seperti patung es. Dia tidak bergerak, pucat, dan tidak berdarah. Matanya dipenuhi dengan air mata, dia melihat diam-diam pada Ye Chen yang mati, mulut Tian Hong, dan jejak darah tumpah.
Melihat Cusuan dan Culing, semua orang penuh rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga mereka mengejutkan mereka, sehingga ketika mereka tiba, semuanya sudah terlambat. Untungnya, kekuatan mereka, setelah semua, membawa tubuh Ye Chen kembali. Aku tahu aku harus membawanya secara paksa hari itu. Suge tua itu mengayunkan tinjunya dengan keras. Malam Hao Xiansen, Suci dan Zong. Dan Chen berkata dengan ringan, tetapi memandang ke samping ke Yang Dingtian. Benarkan, mengenai menyalahkan Dan Chen, Yang Dingtian hanya memiliki keheningan, darah yang membasahi tinjunya di lengan bajunya, rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri memotong darah dan tulang. Hah! Dan Chen mendengus dingin dan tiba-tiba berbalik. Sebelum meninggalkan rumah, dia tidak lupa untuk melihat kembali ke Ye Chen di tempat tidur batu es, mata tuanya yang bijak menjadi keruh sejenak, membuatnya langsung lebih tua. Dingin sekali, pria tua di Zuge itu melirik Yang Dingtian dengan dingin, dan tiba-tiba berbalik dan menghilang. Setelah mereka pergi, Yang Dingtian juga melirik Ye Chen untuk terakhir kalinya, berbalik dan berjalan keluar, dan ketika dia keluar dari pavilion Yunfei, kekuatan pembunuh yang dingin muncul tiba-tiba, periksa, beri aku cek menyeluruh. Zheng Yangzong, Cheng Kun tersenyum dengan kejam, dan ada secercah cahaya di matanya. Disinilah aku berakhir dengan Zheng Yang. Mengirim ke Suyan, tidak peduli berapa harganya, kamu harus mencuri tubuh Ye Chen. Segera, suara yang dalam datang dari kedalaman istana. Firaun, semua orang mati, apa gunanya tubuhnya? Apa yang aku inginkan adalah, mata kirinya. Ye Chen hanya merasakan tubuhnya berkibar, berayun bola-balik dengan angin. Tanpa sadar, dia perlahan membuka matanya. Di matanya, apa yang dia lihat adalah dunia putih, dengan awan terbang, dan dia tidak bisa melihat akhirnya. Ini, di mana ini? Ye Chen suang penuh kebingungan. Segera, warna bingung di matanya perlahan menghilang, kesadaran kacau kembali normal, dan kemudian dia memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, pergi ke Kilu untuk menyelamatkan Xian, menjadi marah, dan dibunuh oleh kuartet. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk memandangi tubuhnya dari atas ke bawah. Dia menemukan bahwa tubuhnya adalah ilusi, lebih tepatnya keadaan tubuh jiwa, tetapi tubuh jiwa itu tipis dan hampir transparan. Apakah aku sudah mati? Ye Chen bergumam. Aku mati. Setelah memikirkannya, Ye Chen tampak sedih. Jadi, ini Yin Chao Difu. Ye Chen percaya bahwa dia sudah mati, dan Ye Chen melihat kembali ke dunia putih tempat dia berada. Sekarang dia sudah mati, yang bisa dia pikirkan hanyalah Yin Chao Difu. Difu, kamu kepala. Tanpa diduga, bisikannya mengantarkan gema, dan itu sangat ambisius, mengguncang jiwa dan tubuhnya dengan keras. Anehnya, suara itu begitu keras sehingga dia tidak bisa menemukannya sama sekali. Ke sumbernya, Tai Su Gulong, kan? Meskipun Ye Chen tidak dapat menemukan sumber suaranya, Ye Chen mendengar siapa itu pertama kalinya. Omong kosong, kutukan itu masih muluk-muluk, tetapi itu memoreksi spekulasi Ye Chen bahwa suara entah dari mana ditemukan adalah dibuat oleh Tai Su Gulong. Kamu mati juga. Ye Chen tertegun. Kakekmu? Aku hidup dengan baik, Tai Su Gulong mengutuk lagi. Itu tidak benar. Ye Chen tiba-tiba berkata, aku mati, bagaimana kamu masih bisa berbicara denganku? Mungkinkah kamu juga tahu seni peri mentransmisikan suara dari matahari ke matahari? Jangan khawatir, Yang Jian dan Yin Yin tidak berada di pesawat yang sama. Bagaimana saya bisa memiliki kekuatan magis dari dua ranah Yin dan Yang? Saya akan menggunakan 9 avatar Anda sebagai media saya untuk menjalankan rahasia saya dan mengirimkannya kepada Anda. Itu saja, aku tunggu. Ye Chen mengatakan setengah dari itu dan berhenti lagi, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dengan ragu bertanya, kamu baru saja membawaku 9 menjadi media. Menetes. Tiba-tiba, Ye Chen membeku, apakah saya sudah mati? Dewa saya sudah mati, dan seharusnya avatar saya akan hilang bersamanya. Masalahnya adalah kamu, hei. Mom belum mati. Tidak mati. Apakah orang yang melewati mata roda peri Anda memperingatkan Anda untuk tidak menggunakan mata roda peri pada malam bulan purnama? Tai Su Gulong melirik 9 avatar Ye Chen, dan ada banyak makna yang mendalam dalam kata-katanya. Saya mendengar bahwa Ye Chen menggaruk kepalanya, dan kemudian saya ingat bahwa Jiang Taixu telah memperingatkannya ketika dia melewati mata perinya hari itu, yaitu, dia tidak boleh menggunakan mata peri pada malam bulan purnama. Hanya saja situasinya begitu kritis sehingga dia bahkan tidak berencana untuk memintanya. Dia masih bertanya-tanya apakah itu malam bulan purnama. Pada malam bulan purnama, kamu tidak boleh menggunakan mata roda peri. Apakah ada kontraindikasi? Setelah menerima pikiran, Ye Chen menanyai Tai Su Gulong. Tentu saja, ada tabu, Tai Su Gulong berkata dengan pasti, dan makna alegoris dalam kata-kata itu membuat Ye Chen tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa Tai Su Gulong tahu lebih banyak tentang Liu Xianxian daripada dia. Tampaknya perlu bagi saya untuk mempopulerkan sejarah Xian Lunyan yang agung. Tai Su Gulong melanjutkan, Xian Lunyan,
6 orang yang bernama Xian Lianyan, bahkan tidak dapat bangkit sekali ke angkasa selama ribuan tahun. Mata, alasan mengapa dikatakan melawan langit adalah karena melibatkan terlalu banyak kekuatan melawan langit. Sebelumnya, saya katakan kepada Anda bahwa pertempuran antara yang abadi dan Protoss, yang dominan Protoss, dikalahkan karena beberapa abadi membangunkan 6 mata abadi, Protoss yang hilang, dan mereka berjalan menjauh dari tepi alam semesta. Selama jutaan tahun, sebagai pesta kemenangan, para abadi memasuki periode yang paling mulia. Hampir setiap 10.000 tahun, beberapa orang akan membangkitkan 6 mata abadi, juga karena mata abadi yang sombong maka pasukan yang kalah dikalahkan, sehingga orang-orang abadi hampir mendominasi seluruh zaman kuno. Karena itu, ke-6 mata abadi yang sombong dibenci oleh bangsa-bangsa. Banyak ras yang kuat meniru Protoss dan mengeluarkan kutukan duniawi. Kutukannya adalah bahwa ia tidak boleh ditinggalkan di dunia. Mata anti langit, yang juga termasuk keluarga Taiksu Gulong saya. Setelah mengatakan itu, Taiksu Gulong berhenti sedikit, dan Ye Chen juga mengajukan pertanyaannya. Maka itu tidak ada hubungannya dengan malam bulan purnama. Tentu saja itu berhubungan, Taiksu Gulong dengan santai berkata, pada zaman kuno, klan Suanyu yang kuat, pada malam bulan purnama, sepertiga dari darah yang dikorbankan oleh pengorbanan darah ke mata peri, sehingga bulan setelah malam putaran digunakan, kutukan yang kuat akan dipicu, karena terlalu banyak ras mengutuk cincin peri, bahwa peri akan membangkitkan jumlah kali dari cincin peri kurang dan kurang, dari brilian ke menurun, sampai pada akhir zaman kuno dan hari-hari awal zaman kuno, orang-orang Xian dikalahkan oleh keluarga Taiksu Gulong saya, yang mengakhiri kekuasaan orang-orang peri selama hampir 1 juta tahun. Pengorbanan darah hampir sepertiga dari suku. Setelah mendengarkan Taiksu Gulong, Ye Chen menghela nafas, apakah agung dari suku Suanyu orang gila? Jadi, malam ini, kamu menggunakan 6 mata abadi untuk memicu kutukan dari keluarga Suanyu. Awalnya itu adalah hal yang buruk, tetapi juga kutukan yang mengilhami mata abadi untuk membangkitkan semacam kekuatan anti langit. Itu semacam kekuatan anti langit yang membantu Anda melarikan diri. Kekuatan anti langit seperti apa yang kamu bicarakan? Bahkan ras yang bangga seperti Taiksu Gulong sangat kagum pada kekuatan itu, Ye Chenan tidak bisa penasaran. Waktu dan ruang. Taiksu Gulong hanya mengucapkan 2 kata, tetapi nadanya penuh dengan kekaguman dan kekaguman. Chapter 372. Waktu dan ruang. Mendengar 2 kata ini, Rao adalah tekad Ye Chen, dan seluruh orang ada di sana. Sungguh bidang yang misterius, dia tidak bisa percaya bahwa masih ada ini tunggu kekuatan langit. Kamu benar-benar mati. Ketika Ye Chen ketakutan, suara Taiksu Gulong berbunyi nyaring. Tetapi begitu kamu mati, Xian Lunyan membalikkan waktu dan ruang dan mengubahmu menjadi jiwa di hadapan iblis. Masuk ke dunia tempat Anda berada sekarang. Adapun dunia tempat Anda berada sekarang, itu adalah kesadaran Xian Lunyan. Orang-orang abadi menyebutnya, alam abadi. Saya tidak mengerti. Sekarang saya adalah orang di hadapan iblis, tetapi mengapa saya memiliki kenangan setelah itu, memburu Yin Ziping, dikelilingi oleh kuartet, disalibkan di tebing Guantian, saya masih ingat dengan jelas saya meninggal dalam pelukan sang master. Ini seperti ketika seseorang berusia 20 tahun, dia tidak akan pernah memiliki ingatan ketika dia berusia 30 tahun. Ye Chen bertanya dengan ragu, bukankah ini tidak konsisten? Ini benar-benar bertentangan. Yang meragukan Su Chen, Taiksu Gulong tidak membantah. Tetapi berkata Yoyo, kamu Ye Chen sebelum menjadi iblis. Secara alami, tidak akan ada ingatan setelah menjadi iblis. Meskipun kamu tidak, ada cakra. Dunia imajiner ini adalah dunia kesadaran mata Sagewil. Ini adalah pembalikan waktu dan ruang. Ini juga tempat di mana dia membawamu. Memori iblis akan ada di dunia kesadaran mata Sagewil. Sebagai pemilik Fiery Eyes, Anda seharusnya mewarisi bagian memori ini. Jadi untuk berbicara, Anda mengerti. Kata-kata Taiksu Gulong panjang, tapi Ye Chen pusing. Su sadar bahwa Ye Chen tidak bisa berbalik untuk sementara waktu, dan Taiksu Gulong terdiam. Setelah itu, kekuatan tabu itu terlalu misterius, dan sulit bagi seseorang untuk memahami transparansi. Untuk waktu yang lama, baik Ye Chen berbicara maupun Taiksu Gulong tidak berbicara. Saya tidak tahu berapa lama, masih terlalu samar. Gulong memecah kesunyian di sini dengan batuk ringan, banyak hal di dunia yang bertentangan dan mungkin tidak dijelaskan dengan akal sehat. Tetapi dunia ini begitu indah, yaitu, hal-hal itu disubversi secara konvensional, ini adalah di mana keenam mata abadi itu sombong. Setelah mengatakan itu, Taiksu Gulong berhenti sejenak, dan melanjutkan, mata Xianlun yang Anda tahu hanyalah puncak gunung es. Ini disebut mata langit, dan telah membantu makhluk-makhluk abadi membanjiri zaman kuno. Bertahun-tahun, Anda harus selalu ingat bahwa mata 6 dewa jauh lebih dari sekadar membicarakannya. Kalau begitu, keadaan seperti apa aku sekarang? Ye Chen mendongak dan menatap bagian atas paman. Kamu adalah Ye Chen sebelum menjadi iblis. Kamu memiliki jiwa tetapi tidak memiliki tubuh, tetapi Ye Chen yang disalibkan di tebing Guantian memiliki tubuh tetapi tidak memiliki jiwa. Tubuh itu akan digunakan untuk menggendongmu. Jiwa, begitulah.
Yun Sun, Ye Chen sedikit tersenyum ketika kerutan Ye Chen sedikit mengernyit. Yun Sun, meskipun dia masih tidak bisa mempercayai hal subversif ini, Ye Chen mengangguk dengan mendesis. Sekarang kamu sudah siap, mari kita bicara tentang situasimu saat ini. Taiksu Gulong berkata, meskipun Xian Lunyan menyelamatkanmu dengan membalikkan ruang dan waktu, itu juga menderita karena terkikisnya kutukan, jadi kamu masih harus berada di sini. Tetap di sini sebentar, kapan aku bisa keluar? Tunggu sampai hari 99 Chongyang, mata roda peri akan membuka segel. Taiksu Gulong berteriak, takut kalau Ye Chen tidak bisa mengerti, cukup menjelaskannya kepada Ye Chen lagi. Mata roda Xian sedang diputar kekuatan Suanyin yang dibawa oleh kutukan terkikis, dan hari 99 Chongyang adalah hari ketika udara antara langit dan bumi untuk pertama kalinya adalah yang terkuat, dan hari ketika kekuatan Suanyin adalah yang terlemah. Mata juga spiritual, dan akan memilih hari ini untuk membuka segel, dan menggunakan kekuatan maskot untuk menghilangkan kekuatan Suanyin. 99 Chongyang, masih sebulan untuk mengatakannya. Ye Chen diam-diam merencanakan untuk sementara waktu, dan berkata dan tidak lupa untuk bergumam dan berdoa, Tuanku. Kamu harus optimis tentang tubuh fisikku, jangan dicuri, jangan kubur aku tidak ingin daging berubah menjadi tubuh busuk ketika jiwa kembali. Mungkin dia mengkremasi kamu, mungkin. Mendengarkan doa Ye Chen yang bergumam, Taiksu Gulong tidak lupa untuk mengejek. Jangan katakan itu benar-benar mungkin. Ye Chen menarik jarinya, dan kamu harus tahu bahwa dalam pandangan Chu Xuaner, Ye Chen sudah mati. Jika itu benar-benar menarik kremasi, itu akan menjadi paling tidak masuk akal. Selanjutnya, Taiksu Gulong terdiam. Itu juga karena kesunyiannya bahwa Ye Chen, yang telah tenang, memikirkan hal lain, Xian. Aku tidak tahu apakah tuannya mengirim seseorang untuk mencarimu, pasti dingin di sana. Memikirkan Xian, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk duduk di tanah, wajahnya sedikit pucat, dia hidup, tetapi Xian sudah mati. Sebagai seorang master, dia gagal menyelamatkannya. Ya, aku seharusnya tidak membawamu ke jalan Siuxian. Ye Chen bergumam, bersalah, jika dia meninggalkan kata-kata itu di istana Zhao Guo hari itu, gadis kecil yang keras kepala itu tidak akan bepergian jauh. Di Heng Yuezong, dia tidak akan menjadi muridnya. Pada saat ini, dia masih ingat penampilan Xian yang lincah, indah, lugu, dan masih ingat Xian jatuh ke pelukannya. Aku akan membalas dendam untukmu. Secara tidak sadar, Ye Chen mengepalkan tinjunya dengan keras, dan ada tembakan dingin di matanya. Kamu dilikuidasi, dan aku akan menggunakan kepalamu untuk mengorbankan roh mereka di surga. Sekte Zhengyang, Sekte King Yunzong, keluarga Qi di Xinjiang Selatan, dan keluarga Wang di Beichuan. Jika Anda menghitung saya seperti itu, saya akan membayar Anda darah selama bertahun-tahun. Ada juga anjing tua sungguhan. Kamu harus hidup sampai saat itu, dan aku akan berbicara denganmu tentang apa yang benar dan apa itu sihir. Semakin banyak Ye Chen berpikir, semakin dingin Mang di matanya. Kali ini, dia tidak hanya melihat kekotoran konspirasi, tetapi juga banyak orang munafik yang berpura-pura. Dia berpura-pura tinggi di atas dirinya, dan menjadi baik, tetapi hatinya lebih gelap daripada setan-setan itu. Pada saat ini, keadaan pikiran Ye Chen menjadi sedikit disublimasikan, dan saya merasa bahwa saya masih terlalu naif, dan masih terlalu meremehkan aturan bertahan hidup di dunia ini. Apa yang positif? Apa itu iblis? Di dunia ini, apa yang positif dan jahat, beberapa hanya kuat dan lemah. Aturan dirumuskan oleh yang kuat. Jika Anda kuat, Anda positif. Jika Anda lemah, Anda sihir. Jangan mengeluh bahwa Anda didefinisikan sebagai sihir karena terlalu lemah. Tinju itu adalah raja. Ye Chen menyinari matanya, selama aku cukup kuat, pria itu peri. Centang. Tiba-tiba, telinga Ye Chen sepertinya terdengar setetes air, membuatnya tidak bisa membantu tetapi menatap bagian atas paman. Meskipun jiwa dimeteraikan di mata Xianlun, dia samar-samar bisa melihat pemandangan luar. Chu Xuaner dan Chu Linger berdiri di sampingnya, diam-diam mengguncang rambut putihnya yang acak-acakan, lembut menyeka wajahnya, hal yang sama, setetes air mata menyelinap di pipi mereka, hal yang sama. Mereka semua membawa Feng Yuzu. Xuaner, Linger. Melihat pipi yang indah itu, Ye Chen tanpa sadar mengulurkan telapak tangannya yang ilusif untuk disentuh, tetapi dia hanya menyentuh awan berkabut. Tunggu aku selama sebulan, Ye Chen bergumam, dengan kehangatan seorang pria yang unik di wajahnya. Chapter 373. Di malam yang gelap, Heng Yuezong sangat gelisah. Terlalu banyak orang mengetahui bahwa kematian Ye Chen sulit diterima untuk sementara waktu. Bagaimana dia bisa menjadi iblis? Si Tunan berkumpul di bawah puncak Yunfei, masing-masing mengepal, matanya memerah. Bahkan jika itu adalah iblis yang baik. Xie Yun menghela nafas lega, seorang pria 7 kaki yang bermartabat dengan air mata di matanya. Banyak pelacur. Xiong Er mengertakkan giginya, matanya penuh cahaya dingin. Tanpa diduga,
Aku minum bersamamu sebelum pergi, ini adalah kali terakhir aku minum bersamamu. Ni Feng, yang selalu pendiam, berbicara kali ini, mengatakan bahwa dia tidak lupa menumpahkan anggur pada Yun Feng turun. Aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Qi Yuyang memandang Yun Feng, dan kabut di matanya yang indah terkondensasi menjadi beku di bawah sinar bulan. Kali ini, Ye Chen benar-benar mati, dan beritanya sangat pasti, karena tubuh Ye Chen ditempatkan di pavilion Yunfei dari puncak Yunfei. Mereka ingin memiliki mukjizat, seperti terakhir kali Ye Chen bisa melarikan diri di tangan Dan Gos. Sepertinya tidak mungkin. Secara alami, tidak semua orang menyukai mereka, sama seperti mereka yang memiliki dendam dengan Ye Chen, seperti Ge Hong, Zhao Zijing, Qingyang Zhenren, Kemeja Ungu, Jiang Hao, masing-masing tertawa dengan gembira. Di aula utama Heng Yuezong, puluhan sosok berdiri tegak, menatap Yin Ziping yang berdiri di bawah tanpa kecuali. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan oleh guru utama. Yin Ziping memandang Yang Dingtian dengan sombong. Apakah saya masih perlu mengatakan apa yang saya lakukan? Yang Dingtian mendengus dingin, mengguncang aula begitu keras sehingga pembunuh dingin itu meluap, dan paksaan yang kuat itu langsung menekan Yin Yinping. Yang Dingtian, minuman keras di luar aula, Tongsuan orang asli melangkah ke aula, diikuti oleh ratusan tetua. Kamu benar-benar hebat dalam hal itu. Sebuah senandung yang nyata dari Tongsuan, keagungan yang kuat dari alam semi langit muncul seketika, meringankan tekanan pada Yin Ziping, dan bahkan Yang Dingtian mundur dengan napas kaget. Tuan, kamu harus bertanya kepadanya apa yang dia lakukan hari ini. Yang Dingtian tiba-tiba melangkah maju, wajahnya masih agak dingin. Saya melakukan sesuatu, saya tidak melakukan apa-apa. Yin Ziping pura-pura takut, saya telah tinggal di istana Heng Yuezongdi. Banyak murid dan penatua dapat memberikan kesaksian kepada saya. Apakah ini salah? Kamu bohong. Yang Dingtian menghela nafas dengan marah, dan kekuatan pembunuh yang dingin muncul lagi. Yang Dingtian, apakah kamu tidak ada sepertiku? Orang asli dari Tongsuan sangat marah dan mengguncang dunia dengan minuman. Aku hanya ingin menjadi master, jadi aku ingin mengekspos kulit seperti iblis ini. Yang Dingtian berteriak, dia menjebak Ye Chen dengan cara jahat, menyebabkan murid-murid Heng Yueku mati secara tragis. Jangan menyebut-nyebut Ye Chen kepadaku. Orang asli di Tongsuan marah dan geram. Kata-kata itu menderu dan menggertakkan giginya. Dia berlatih sihir, dia adalah iblis, lebih baik baginya untuk mati. Jika dia masih hidup, dia akan membelahnya dengan satu telapak tangan. Saya sedang menunggu siswa yang baik untuk memiliki murid-murid seperti itu. Ini memalukan dan memalukan. Sebelumnya, Anda berpikir untuk menjadikannya seorang putra yang suci. Itu adalah lelucon besar. Dia bukan iblis, gumam Yang Dingtian keras, matanya berkibar dan menatap Tongsuan. Itu bukan iblis, lelaki sejati Tongsuan menyeringai dengan marah. Apakah kamu pikir aku bodoh? Siapa yang membunuh 8.000 manusia Custet? Bahkan manusia tak bersenjata dapat bertarung, bukan apa iblis itu. Itu adalah seseorang yang menjebaknya, manusia itu sama sekali bukan Ye Chen sama sekali. Yah, Yang Dingtian, orang asli di Tongsuan menyela kata-kata Yang Dingtian secara langsung, dan memandang Yang Dingtian dengan mencibir. Kamu tidak perlu berdalih untuknya lagi. Iblis adalah iblis. Tidak ada yang bisa mengubah fakta ini. Pinger, ayo pergi. Setelah berbicara, orang asli dari Tongsuan berbalik tiba-tiba, dan juga menarik orang asli dari tangan Tongsuan bergandengan tangan. Pada saat dia keluar dari aula, dia tidak lupa untuk mencibir, Yang Dingtian, aku mengajarimu magang seperti itu, saya benar-benar kecewa. Sepertinya saya harus mempertimbangkan bahwa Anda tidak bisa menjadi guru Heng Yue. Hah, setelah semua, pria sejati Tongsuan mendengus lagi dan melemparkan lengan bajunya keluar dari aula. Adapun Yin Ziping, saat dia berjalan keluar dari aula, sudut mulutnya dipenuhi dengan senyum main-main. Setelah mereka pergi, Yang Dingtian, yang menguatkan tubuhnya dan masih berdiri di atas aula, memuntahkan darah, dan melangkah mundur beberapa langkah. Kemudian dia menghentikan sosoknya dan tersenyum sedih. Heng Yue, cepat atau lambat kamu akan menghancurkan mereka. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Negara bagian Yan, Qilu. Di medan perang kuno ini, pasir kuning masih terbang di malam hari, dan angin dingin yang masih tersisa meraung, seperti rengekan hantu. Melihat dengan hati-hati, Huang Sa mengamuk dan mengubur tubuh kecil berdarah. Dia berlumuran darah dan tidak memiliki napas, tetapi dia memiliki senyum ringan di wajahnya sebelum dia meninggal. Segera, langit berbintang Hao Miao melewati langit berbintang, dan mendarat di atasnya. Kemudian, tubuhnya bergetar, noda darahnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan sebuah rune berbentuk bulan muncul dari alisnya. Jadepik, di depan tempat tidur batu giok es. Chu Suaner dan Chu Linger masih berdiri di sana. Semalam, di rambut panjang mereka, ada beberapa helai kawat perak, dan pipi mereka yang indah penuh dengan jangkrik. Kami akan selalu menjagamu. Suara indah itu agak serak, biarkan Chu Suaner menggenggam telapak Ye Chen dan meletakkannya di pipinya.
Dia samar-samar ingat bahwa sebelum Ye Chen meninggal, telapak tangan yang ternoda darah mencoba yang terbaik untuk menghapus air mata di wajahnya. Namun, itu tidak baik, dan telapak tangan jatuh ke bawah setelah semua. Saya tidak tahu apakah Ye Chen membuka matanya saat ini, apakah mereka akan menakuti mereka di tempat. Di dunia peri, Ye Chen merentangkan tangannya lagi, mencoba menyentuh pipi keduanya, tapi dia masih menangkap awan berkabut. Nak, aku menganggur, aku akan melakukan sesuatu untukmu. Taiksu Gulong yang sunyi itu sekali lagi mendengar kata-kata darinya, seolah-olah dia dapat memandang Ye Chen dengan sungguh-sungguh, jadi dia berkata, sampaikan padamu rahasia jiwa, bunuh waktu yang membosankan. Metode rahasianya. Mendengar dua kata ini, mata Ye Chen tidak bisa membantu memancarkan cahaya. Misteri Taiksu Gulongisme, bagaimana bisa itu menjadi komoditas umum, tetapi juga misteri jiwa, ini adalah harta bagi biksu. Misteri apa? Ye Chen menatapnya. Pemurnian jiwa liar, metode rahasia pemurnian jiwa. Wildness memurnikan jiwa. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya ketika dia mendengar nama itu, matanya sedikit berubah, dan dia bergumam dengan suara rendah, nama ini, bagaimana familiarnya ini? Familiar. Mendengar gumaman Ye Chen, Taiksu Gulong tersenyum, ia memiliki sumber dengan tubuh pemurnian liar Anda, lebih tepatnya, ia memiliki beberapa akar dengan jiwa dan orang-orang barbar. Anggap saja, hanya ada satu kata yang tersisa di antara jiwa liar dan halus, tapi apa asal-usul ras jiwa? Suku jiwa adalah mesin yang hebat di akhir zaman Archean. Taiksu Gulong memang dalam suasana hati yang baik hari ini, dan menjelaskan dengan sabar kepada Ye Chen, suku ini tidak lemah, tetapi pada periode akhir periode kuno, secara bertahap telah menurun, dan orang-orang barbar pada waktu itu pada saat kebangkitan, kedua ras memiliki keluhan. Dari zaman kuno ke zaman kuno, 100.000 jam, pertempuran tanpa akhir, kaum barbar menang, dan oleh karena itu mereka berada di antara 9 ras kuno, dan penyempurnaan dan jiwa barbar orang barbar. Pemurnian jiwa liar adalah metode rahasia yang diciptakan dalam perang antara kedua belah pihak. Di zaman kuno, ada hal seperti itu. Setelah mendengarkan Taiksu Gulong, Ye Chen, seorang pendengar, tidak bisa menahan nafas. Tapi di zaman kuno, bukankah agung dunia keluarga Taiksu Gulong Anda? Kalian tidak peduli, di mana benang itu? Taiksu Gulong mencibir bibirnya, dunia ini selalu berbicara dengan kekuatan. Siapapun yang menang adalah raja. Bukankah keluarga Taiksu Gulong datang dengan cara ini di masa lalu? Apa Protos, peri apa, Mozu, bukankah mereka mengejar di seluruh dunia dikejar oleh naga Taigu saya? Berbicara dengan kekuatan, kalimat ini benar. Ye Chen mengangguk, setuju dengan Taiksu Gulong yang mengatakan, Fis adalah raja. Adik ipar bisa mengajar, jadi apa yang kamu tunggu? Cepat dan ajari aku. Ye Chen menggosok tangannya, dan dia tidak tahan kegembiraan. Dia telah merasakan manisnya tubuh liar tandus, dan jiwa barbar dari tubuh tandus liar, saya tidak ingin menjadi buruk. Segera, kekuatan ilahi yang sangat besar mengalir ke dalam benaknya, yang ditransmisikan oleh Taiksu Gulong melalui 9 avatarnya. Chapter 374. Setelah menerima metode rahasia, Ye Chen segera menyilangkan lutut ke tanah, dan menyadari metode rahasia untuk memurnikan jiwa dalam keadaan terbenam. Setelah memahami, Ye Chen menemukan bahwa jiwa liar dan halus ini memiliki semangat yang sama. Tubuh pemurnian tandus, misteri pamungkas menggerogoti daging, memurnikan sampai akhir, King Kong tidak buruk, prasyaratnya adalah bahwa orang yang mengolahnya harus menanggung semacam nyala api, yang bisa berupa api binatang, api tanah, api sungguhan, sehingga bisa bersemangat operasi misteri. Pemurnian jiwa tandus adalah misteri pamungkas untuk memanaskan jiwa, memurnikan jiwa yang besar, baja, dan kondisi kultivasinya adalah bahwa pemurnian jiwa harus menanggung semacam kilat, yang bisa berupa yin thunder, yang guntur langit, sen lei, agar berhasil merangsang operasi misteri. Naga kuno Taiksu memilih teknik ini agar Ye Chen memperbaiki jiwanya, dan dia pasti menyukai guntur Ye Chen, dan bahkan jika dia meneruskan teknik tertinggi Ye Chen, tanpa kilat, itu akan sia-sia. Itu adalah jiwa yang sangat liar, pemurnian jiwa. Meskipun dalam kondisi tertutup, alis Ye Chen kagum, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Diaktifkan. Dengan bisikan Ye Chen di dalam hatinya, jiwa yang berayun langsung diperbaiki, dan metode tertinggi pemurnian jiwa yang teguh bekerja secara instan. Menusuk. Kemudian, langit hitam guntur muncul, dan sinar petir menjalin dan berjalan pada jiwa Ye Chen. Guru duri sombong menusuk, dan dengan kejam memarahi jiwa Ye Chen. Segera, terangan menyakitkan Ye Chen terdengar di alam abadi, dan seluruh tubuh jiwa terdistorsi, dan itu hancur oleh Tian Lei yang sombong. Meskipun dia telah mengantisipasi rasa sakit karena memurnikan jiwa, dia masih meremehkan rasa sakit, dan itu lebih menyeluruh daripada saat dia memperbaiki tubuh yang tandus. Tetapi dengan rasa sakit datanglah keberuntungan. Tian Lei seperti file, mengasah jiwa Ye Chen, lebih seperti palu, mengasah jiwa Ye Chen yang sakit dan bingung,
Nirvana muncul lagi dan lagi selama temper, dan kekuatan jiwa terletak pada ketika Anda memurnikan jiwa Anda menjadi lebih murni. Oke, meskipun rasa sakitnya begitu hebat, Ye Chen tertawa keras. Sepertinya dia terbiasa dengan rasa sakit ini, dan justru rasa sakit inilah yang melunakkan kemauan kerasnya. Aku bertaruh masa depan untukmu hari itu, dan sepertinya itu pilihan yang sangat tepat. Dunia bawah tanah Zheng Yangzong, Taiksu Gulong diam-diam memandang 9 avatar Ye Chen, seolah-olah dia bisa menggunakan 9 avatar sebagai media. Saya melihat Ye Chen, dewa di alam peri. Meskipun dia tidak saling kenal untuk waktu yang lama, Ye Chen masih terkejut. Fakta telah membuktikan bahwa visinya masih sangat luar biasa. Performa Ye Chen dalam 3 kontes lebih dari menakjubkan. Ini adalah eksistensi di angkasa. Tidak ada darah yang kuat, tidak ada Tuhan yang berbakat, dan tidak ada kultivasi yang serupa. Adalah tubuh yang mengalahkan roh mistik yang kuat dengan kaku. Bakatmu tidak hanya di Dacu, bahkan jika itu ditempatkan di surga dan dunia, itu benar-benar tak terhitung jumlahnya. Mungkin, ribuan tahun kemudian, aku akan berterima kasih atas keputusan hari ini, karena aku mungkin telah menyaksikan kebangkitan seorang kaisar abadi. Taiksu Gulong masih menonton dengan tenang, dan dia hanya tahu gumaman di hatinya. Setelah 9 jam, Ye Chen perlahan membuka matanya. Pemurnian jiwa pertama masih sangat sulit, dan butuh 9 jam untuk menjalankan hari Minggu yang besar. Namun, kesakitan 9 jam ini tidak sia-sia, jiwa ilusi jelas telah disempurnakan dan dipadatkan banyak, terutama kekuatan jiwa. Setelah penyempurnaan jiwa mingguan besar, itu juga meningkat banyak. Metode rahasia ini sangat bagus. Ye Chen memutar lehernya dan berdiri. Meskipun dia dalam kondisi tubuh roh, dia terlihat baik. Ye Chen, sebuah suara segera terdengar, dan Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk memalingkan muka. Dia melihat Sangguan Yuer berbaring di atasnya menangis, dan air matanya membasahi bajunya. Aku tidak menyangka bahwa aku masih sangat penting di hatimu. Ye Chen tidak bisa menahan senyum, melihat air mata di wajahnya yang Sangguan Yuer bisa menangis, dia merasakan kehangatan di hatinya. Selain Sangguan Yuer, dia juga melihat Biyu, pipi Biyu terlihat agak indah. Berdiri di depan tempat tidur batu giok es, masih ada kabut air di matanya yang indah, dan kulitnya sangat indah. Kali ini, Ye Chen tidak melihat pria tua itu di Suge. Dia datang bersama Biou, wanita senior bernama Fuling. Segera, dan dari Danceng datang, dan dia juga mengambil 2 orang, satu Luosi, dan yang lainnya adalah Suanu secara alami. Begitu dia berjalan, Ye Chen melihat mata merah besar Luosi, dia menangis. Wajahnya pucat, dia memiliki temperamen yang nyata, dia tidak menutupinya, dia menangis di depan tempat tidur es batu giok. Saudaraku, kamu tidak bicara, kamu bilang kamu ingin datang ke Danceng untuk melihat Luosi. Kamu pembohong. Dibandingkan dengan dia, Suanu jauh lebih halus, berdiri di sana seperti Biyu, melihat tempat tidur batu es, dia mengerutkan bibirnya lebih dari sekali, dan matanya rumit. Hao Xiansen Knight, suci dan anak yang baik. Dan menghela nafas dan mendesah, aku benar-benar menyesal karena aku tidak memaksamu pergi hari itu, menyesal. Saya tidak tahu berapa lama, Sangguan Yuer dan Luosi berhenti menangis, duduk berlutut di depan tempat tidur Bingyu, menonton Ye Chen dengan bodoh. Selama periode itu, Chu Xuaner pergi mencari Xian di Qilu, Yangguo, dan kembali selama 3 hari, tetapi dengan kekecewaan Ye Chen, dia tidak membawa kembali tubuh Xian. Tidak menemukannya, Ye Chen mengerutkan kening. Tidak, di sini, Sangguan Yuer dan Luosi sudah tertidur bersandar di tempat tidur batu giok es. Hai, mengesampingkan Dandan, mereka menghela nafas secara rahasia, dan membawa mereka pergi dari sini. Setelah itu, Ye Chen melihat 4 sosok yang dikenalnya, Tuan Muda Kota Pedang di Tempa Beichu, Tuan Muda Keluarga Beihai, Tuan Muda Keluarga Suantian, dan Sun Woyan, gadis dari Istana Qixi. Hai, keempat maju dan menghela nafas. Semua orang mengatakan bahwa jimat ini dapat membantu orang membangun keluarga yang baik di kehidupan selanjutnya. Aku tidak tahu apakah itu tidak efektif. Wei Wenzuo melangkah maju dan meletakkan jimat ajaib di ranjang batu giok es. Nak, salah satu hal terakhir yang aku sesali adalah aku tidak mengambilnya secara paksa. Chen Rongyun melangkah maju. Jarang, dia tidak menundukkan kepalanya, dan dia tidak memiliki rambut narsis, tetapi dia menaruh manik roh. Di tangan Ye Chen, selamat mencoba, semoga Anda beruntung di kehidupan selanjutnya. Kamu bajingan, Lao Su siap membawakanmu tamparan, desah. Li Xuan memarahi ketika dia datang, tetapi setelah berteriak, dia juga menghela nafas tanpa daya dan menggantung simpul konsentris khusus yang dikonsekrasi di dada Ye Chen. Dahulu, dengan satu hati dan satu pikiran, dalam kehidupan berikutnya, jadikan kelompok saudara yang baik. Saudaraku dan aku tidak akan menjadi sensasional. Sun Woyan melangkah maju, dan meletakkan dompet dengan seuntai rambut di sebelah Ye Chen. Petisi Qixi, menganyam bersama, kita akan menemukan gadis yang baik di kehidupan selanjutnya. Ini benar-benar menyentuh. Ye Chen tersenyum, dan hatinya hangat.
Banyak keluarga telah menariknya sebelumnya, tetapi tidak ada dari mereka yang datang karena setan. Mereka bisa datang, dan dia sangat bahagia. Dua manula sedih. Dunia luar, Chu Xuaner dan Chu Linger, yang berdiri di kedua sisi tempat tidur batu giok es sebelum keempatnya pergi, memberi hormat, dan kemudian perlahan-lahan berjalan keluar dari Yunfei Pavilion. Setelah mereka pergi, pavilion Jade Lady jatuh ke kedamaian lagi. Ye Chen tanpa sadar menatap Chu Xuaner dan Chu Linger lagi. Mereka mengganti pakaian mereka dan mengenakan linen dan kesalehan berbakti, seperti seorang istri fana yang menjaga semangat suaminya. Satu-satunya hiasan di tubuhnya adalah Feng Yuzu di kepalanya. Sayang. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.